ke An-Nasr ya Bu ya. Semoga Allah menolong saya untuk berkalam-kalam dengan Allah di dalam kalam Allah yang mulia, dan kita bisa mengambil ibrah hikmah pengetahuan mutiara yang ada dalam Al-Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Direkam nggak Bu? Direkam. Yang ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia Maha penerima taubat. Ayat yang pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan Fathul Makkah. Kata dalam tafsirnya Al-Qurtubi, Ija di sini, Iza jaa ini artinya Qad itu artinya telah pasti datang. Pasti pertolongan itu Allah itu akan datang kepadamu Muhammad. Kalau di sini kan bahasa di Al-Qur'an itu diterjemahkan oleh Departemen Agama apabila kita mikirnya begini, kalau apabila bisa iya, bisa enggak kan? Apabila akan begini, apabila enggak. Jadi maksudnya itu adalah sesuatu yang pasti. Artinya ketika ada sesuatu yang pasti, itu menunjukkan litaukid. Sesuatu yang pasti terjadi gitu. Bukan kalau begini akan begitu, kalau enggak. Pasti terjadi gitu. Kata Al-Qurtubi. Telah pasti pertolongan Allah itu akan datang kepadamu. Nasrun itu pertolongan. Kalau nasir apa Bu? Ada yang namanya suaminya Pak Nasir. Penolong. Kalau orang penolong itu bahasa Indonesia artinya sesuatu yang dilakukan terus menerus. Jadi kalau nasir itu orang yang selalu penolong. Kalau nasoro telah menolong. Kalau yang suruh sedang. Jadi kalau nasoro itu kalimat yang sudah berlalu. Kalau yang suruh kalimat yang sedang berlangsung terjadi. Kalau nasrun di sini adalah pertolongan. Dan di sini nasrullah. Pertolongan itu datangnya langsung dari Allah. Karena nasrun di ta'alluq, arti ta'alluq itu digantungkan kepada Allah. Nasrullah. Pasti pertolongan itu dari Allah. Kepada siapa Bu? Kepada Nabi Muhammad di sini. Pasti pertolongan Allah itu dan kemenangan. Pertolongan apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Banyak. Dan pertolongan Allah ketika di perang-perang sebelumnya. Ya, ini kan Fathu Mekah ya Bu ya. Fathu Mekah itu terjadi di 8 Hijriah. Kemudian 9 Hijriahnya Rasulullah, 10 Hijriahnya Haji Wada. 11 Hijriahnya Rasulullah wafat. Setelah Haji Wada Rasulullah wafat, ada yang mengatakan 60 hari, ada yang mengatakan 80 hari, ada yang juga mengatakan 3 bulan. Jadi setelah Haji Wada Rasulullah meninggal 3 bulan kemudian. Kita ambil yang maksimalnya aja ya, 3 bulan. Ada yang mengatakan 60, 80. Itu kan riwayat itu banyak ya Bu. Nah, jadi Allah itu memberikan pertolongan kepada Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Rasulullah itu dari awal diintimidasi ya Bu, selama 13 tahun di mana Bu? Di Mekah. Yang mengintimidasinya yang kemarin yang paling parah siapa? Lahab. Walaupun intimidasi ya, jumlah mereka pun tidak banyak Bu. Kata Allah, karena yang nolong adalah aku, maka apa yang terjadi? Malah justru kemenangan yang terjadi yang menghampiri Rasulullah. Padahal Rasulullah gak punya apa-apa Bu. Pengikut pun gak banyak, harta pun gak ada, jabatan gak ada. Tapi kalau Allah yang nolong, itu yang punya duit, yang punya jabatan, yang punya kepintaran dan semuanya hilang. Semuanya kalah oleh pertolongan Allah. Gitu Bu, kita sangkutkan dengan ayat yang kemarin ya. Jadi artinya apa sih buat kita? Di sini pertolongan, kemenangan itu datangnya dari Allah. Itu intinya gitu Bu. Pertolongan, kemenangan, kesuksesan, intinya semuanya datang dari Allah. Itu tuh bukan hanya kita bercerita mendengar Nabi Muhammad aja, enggak Bu, buat kita. Jadi kalau apapun yang terjadi pada diri kita, kesuksesan, kehebatan, semuanya itu adalah pertolongan Allah. Ketika Rasulullah habis suasana perang, kemudian Rasulullah pernah duduk di bawah pohon yang rindang. Para sahabat pun duduk mereka punya grup-grup gitu ya. Zaman dulu juga punya grup-grupan Bu. Sini dekatnya sama siapa, sini sama siapa. Rasulullah sendirian. Dan dia tertidur. Ketika dia tertidur, ternyata ada musuh masih mengintai dia. Kemudian pedang yang disangkutkan di atas pohon tadi diambil oleh si musuh tadi. Apa yang terjadi Bu? Si musuh itu bilang begini, ya Muhammad, ma yamna'uka minni. Siapa yang bisa mencegah engkau dari aku gitu. Nabi Muhammad kan terperanjat gitu ya. Allah. Tiba-tiba aja langsung di sininya Allah. Itulah Bu, kalau orang selalu ingat sama Allah, apa-apa Allah gitu. Allah. Jadi dia udah nggak gentar lagi. Kata suaminya, Neng, ini untuk Ramadan ini sekian. Ternyata dipotong THR-nya. Apa Mas, rezeki mah dari Allah. Udah tenang muka. Hah? Gitu. Aduh nggak bisa kebeli ini itu berarti belum kuat. Tapi kalau orang sudah seperti Rasulullah, tenang masih rezeki Allah. Udah dia tenang tuh. Itu Rasulullah langsung spontan. Allah katanya. Dia gemeteran Bu. Setelah Rasulullah mengatakan Allah, dia gemeteran mendengar kalimat Allah. Akhirnya si pedang itu jatuh di hadapan Rasulullah. Dipegang sama Rasulullah. Ma yamna'uka minni. Siapa yang bisa mencegah engkau dari aku? Dia gemetar. Enggak ada. Ampuni aku ya Rasulullah, ya Muhammad, ampuni aku. Apa yang diberikan oleh Nabi? Dibunuh apa diampuni? Diampuni. Itulah yang namanya Rasulullah Karim. Padahal kalau bisa tinggal apaan kamu? Kalau aku mikir dulu kayaknya. Kalau saya mikir dulu gitu Bu. Kalau Ibu gimana? Ya, pokoknya itu keimanan Ibu masing-masing ya. Artinya setelah mikir ya udahlah dimaafin aja gitu ya. Ada saudara itu punya nyakitin, nyebelin, pokoknya berbuat jahat lah sama kita. Terus dia minta maaf, maafin aku ya. Nanti minta maafnya biasanya pas lebaran gitu kan. Nggak tahu tuh dari hati apa mulutnya aja gitu. Udah Bu maafin aja, seakan-akan itu dari hatinya yang terdalam. Nah ini kalau kita ingin punya kemuliaan seperti kemuliaannya Rasulullah, menjadi punya gelar karim Bu. Kan Allahumma innaka afuwwun karim. Itu kenapa Allah pemaaf. Allah ingin kita jadi pemaaf. Maka kalau kita menjadi orang pemaaf akan diberi gelar oleh Allah Al-Karim. Kalau udah kita punya gelar Al-Karim Bu, nanti kita nggak bakalan dihisab oleh Allah.
Dosa kita banyak sih, Allah juga tahu Bu. Dia ini pemaaf nih. Dah malaikat suruh masuk aja langsung. Nggak dibuka tuh bukunya Bu. Kalau orang pemaaf tuh. Nah nanti ada yang dibuka diabaikan. Udahlah anggap aja enggak. Nah itu yang 4 ciri yang sudah saya sebutkan. Minimal itu ya. Jadi kemenangan itu atas pertolongan Allah selama ini di perang Badar kah, di perang Tabuk kah, di perang Uhud dan sebagainya. Ada sebagian perang yang mengalami kekalahan terlebih dahulu. Kenapa Bu itu terjadi kekalahan? Tidak ada pertolongan Allah di dalamnya. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 25. At-Taubah itu surat ke-10 ya Bu? Juz 10 ya. Laqad nasarakumullah, kalau nggak salah ya Bu ya. Mudah-mudahan. Dua 25 ya. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Sungguh Allah telah menolong kamu orang mukmin di banyak medan perang. Dan ingatlah di perang Hunain. Fi mawatin katsirati wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum. Kamu merasa bangga karena merasa banyak pasukan. Falam tughni ankum syai'a, maka itu tidak membuat kamu menjadi banyak, membuat kamu menjadi kaya gitu. Maksudnya dengan kaya pasukan itu bisa mengalahkan. Justru karena kamu ujub, bangga gitu Bu. Tadinya biasa bawa pasukan 300, 700, 1000, ini bawa pasukan sampai 7000 jangan. Apa ya Pak? Dulu yang sedikit aja kita menang, apalagi sekarang yang banyak, kata sebagian yang ikut perang. Jadi dia tidak menggantungkan harapan kepada Allah. Kalau dulu waktu sedikit, karena tahu kelemahannya, bergantung semua pada Allah. Tiba-tiba dikasih Allah banyak, bukan bergantungnya kepada Allah lagi, tapi kepada orang, kepada makhluk, kepada pasukan ini. Apa yang terjadi? Kalah di situ. Tunggang langgang, kata Allah, itulah. Maka Bu, kalau ada kita nggak dikasih badan sehat nih, ada yang dikasih sakit ya, harta juga nggak dikasih banyak, itu yakin aja Allah sayang sama kita. Kalau dikasih banyak, nanti banyak lupa. Kalau dikasih sehat, supaya terjaga kesehatannya, supaya terjaga nikmat yang Allah berikan, banyak bersyukur. Ini pelajaran buat kita Bu. Kalau dikasih banyak yang lupa. Perang Rasulullah kalah 2 kali, di Uhud sama di Hunain ya Bu ya. Itu dua-duanya, satu gara-gara ngejar harta, tuh harta menang. Yang kedua ngerasa banyak pasukan. Tuh kan, kalau lepas dari Allah kalah Bu. Kita pun begitu Bu, kalau lepas dari Allah udah enak-enak sama anak lancar, sama suami, tiba-tiba ada masalah, berarti ada yang lupa kita dengan Allah. Jadi jangan suka nyalahin Allah, itu kesalahan kita. Nah, pertolongan Allah yang diberikan kepada Rasulullah, nah ini pasti kata Allah, Muhammad, maka ketika Fathu Mekah membawa 10.000 pasukan tanpa ada perlawanan, mereka orang kafir Quraisy bagaimana? Nyerah, kalah. Siapa yang membantu mereka kalah? Tanpa ada perlawanan sama sekali Bu. Allah di sini dikatakan nasrullah, pertolongan Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Ada yang mengatakan di dalam tafsir itu orang Yaman yang pertama masuk, sekitar 700 orang. Ada juga yang mengatakan riwayatnya semua masyarakat dari orang-orang Mekah itu berbondong-bondong
masuk agama Muhammad. Sebetulnya dulu juga mereka sudah simpatik, Bu. Cuma yang ngomporin ini kan Abu Jahal, Abu Sufyan, semuanya itu banyak kan. Nah setelah mereka meninggal, udah ada yang nggak menghalangi. Udah sebetulnya saya itu ingin menerima agama Rasulullah di Muhammad ini. Udah orangnya al-amin, ajarannya juga bagus gitu Bu. Cuma mungkin banyak mereka yang dulu orang-orang bawah itu takut sama orang atas. Orang atas sekarang dia pun sudah dapat hidayah dari Allah dan mau menerimanya. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mau masuk Mekah, kan mereka tunduk semua. Oh saya nyerah ya Muhammad, saya ikut engkau nih. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas sambil mengangkat pedangnya, hadza yaumul mulhamah. Hari ini adalah hari pembalasan. Dulu teman saya dicincang, kakinya dipisah, hidungnya, kupingnya dijadiin anting, jantungnya dicopot, dibelah, digigit, apa sih Bu? Congkel dihancurin dan sebagainya. Dulu kami diintimidasi 13 tahun Bu menderita. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Hadza yaumul mulhamah. Ini adalah hari pembalasan. Dia udah ngacungin untuk pedang aja. Apa kata Rasulullah? Turunkan pedangmu wahai Sa'ad. Hadza yaumul marhamah. Coba Ibu bayangkan, gimana ya akhlaknya Rasulullah. Kita susah banget buat maafin orang ya Bu ya. Inilah fungsinya, gunanya kita belajar sejarah Rasulullah. Fungsinya, gunanya kita mempelajari tafsir. Jadi tahu apa sifat, sikap, kondisi Rasulullah itu yang harus jadi teladan buat kita. Kita buat maafin suaminya aja kadang-kadang susah banget Bu. Padahal itu orang yang kita cintai. Ini yang dimaafkan orang kafir, yang dulu menyiksa, yang dulu membunuh, yang dulu memutilasi sahabat-sahabat Rasulullah. Tapi semuanya dimaafkan oleh Rasulullah. Artinya apa? Kita contoh sifat akhlak beliau ini ya Bu. Apalagi di Ramadan ini momen yang paling indah untuk mendapatkan ampunan Allah. Kita maafkan saudara-saudara kita yang sudah menyakiti kita. Maka ketika itu semua orang makin sayang, makin simpatik dengan Rasulullah tubuh. Jadi kalau ada orang berbuat salah, kita maafin, itu makin orang lain simpatik dengan kita. Jangankan orang lain, dianya juga. Jangankan dia gitu ya, orang lain aja akan simpatik dengan kita. Jadi kalau ada yang mau masuk ke majlis alim, jangan diginiin. Allah, kamu maunya kalau dapat ini doang. Jangan. Ayo ikut. Iya, diajak. Jangan disindir ya Bu ya. Ya walaupun emang begitu, tapi maafin aja. Lanjut ayat yang terakhir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan, innahu kana tawwaba. Ini Bu, ayat ini di kalimatnya kan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ujungnya innahu kana tawwaba. Kata para ulama tafsir, kenapa ujungnya innahu kana tawwaba? Padahal kalimat sebelumnya kan wastaghfir, harusnya innahu kana ghaffaro kan? Bagi orang yang memohon ampun, maka Allah akan mengampuni. Ini enggak. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Artinya apa? Ada yang tersembunyi di kalimat di akhir kalimat surat terakhir ayat terakhir di An-Nasr ini. Artinya kita diminta untuk bertobat, bukan hanya mengucapkan istighfar. Jangan hanya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi kita melakukan dosa yang lalu, yang tadi, yang kemarin itu tidak disesali gitu Bu. Masih aja tetap dikerjakan. Tapi mulut mah astagfirullahaladzim, kata para ulama, itu seakan-akan sedang mengolok-olok Allah.
Allah diolok-olok seakan-akan Allah nggak tahu gitu. Karena Allah tahu yang diminta ada penyesalan di kolbu kita. Ya Allah, kemarin saya kayaknya masih aja menganggap diri saya lebih hebat daripada suami saya. Lebih ini daripada tetangga saya. Lebih ini daripada ini. Lebih kemarin kayaknya saya, ya Allah, kata-kata saya kayaknya menyinggung perasaan anak saya, orang tua saya, suami saya. Disesali Bu di sini, ya Allah, ampuni ya Allah. Nah, itu yang akan diterima oleh Allah, Bu. Bukan hanya setakar kata manis astagfirullahaladzim. Enggak. Maka kita tuh harus menghadirkan Allah, Bu. Tajalli itu artinya menghadirkan Allah. Maka Allah akan hadir dalam kalbu kita ketika kita memohon ampun. Gitu maksudnya. Jadi ada kalimat tersembunyi gitu di sini. Bahwa kita selain istighfar harus bertobat. Fasabih yang pertama suruh tasbih. Agungkan Allah, sucikan Allah. Maka ketika habis sholat kita disarankan, disuruh untuk bertasbih. Subhanallah berapa kali itu? 3 kali. Subhanallah, subhanallah. Tasbih dulu. Kenapa kita bertasbih kepada Allah? Mensucikan Allah di ayat yang di atas itu 2, karena sudah banyak pertolongan yang Allah berikan kepada kita, Bu. Udah dikasih mata, udah dikasih pendengaran, itu kan nikmat yang besar. Dikasih iman, Islam, itu kan Ar-Rahman ya. Nikmat yang besar itu Ar-Rahman. Dalam Al-Qurtubi itu begitu, Bu. Yang kita bahas di pertama tafsir Al-Fatihah. Nah, ketika banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sepantasnya yang keluar dari mulut kita bertasbih. Begitu. Ya Muhammad, bertasbihlah engkau. Maka ketika di akhir-akhir perjalanan hidup Rasulullah setiap habis ruku, bacaan setelah rukunya itu beliau membaca Subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Ada lagi hadis yang satu lagi, Subhanallahumma wa bihamdika wa atubu ilaih. Itu di Riyadhus Shalihin sudah saya bahas dulu terakhir ya Bu ya. Ketika sebelum wafatnya Rasulullah. Jadi Rasulullah punya bacaan itu Bu, setelah bacaan ruku dan setelah bacaan sujud, ketika terakhir mau meninggal, mau wafat. Baca ini kata Siti Aisyah, Rasulullah tidak pernah meninggalkan baca ini. Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh memuji Allah, berterima kasih kepada Allah, udah disempurnakan, udah orang-orang pada beriman, agama sudah sempurna. Jadi dia tinggal mensyukuri. Maka dia mengucapkan, maka kata Allah fasabbih bihamdi, dengan pujian kepada Allah. Ketika kita mampu bersyukur kepada Allah, itu harus kita syukuri dengan kalimat Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Hamba bisa ngaji ya Allah, hamba bisa berzikir ya Allah, hamba bisa tadarusan ya Allah, di rumah 1 juz, di musola sekian juz. Alhamdulillah ya Allah. Ketika mata ini kita pegang, masih bisa melihat ibu ini cantik, alhamdulillah. Bisa lihat ini, alhamdulillah. Pokoknya semua itu harus alhamdulillah. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan nikmat yang begitu luar biasa. Rasulullah disuruh bersyukur kepada Allah. Wastaghfir, jangan-jangan ketika kita bersyukur kepada Allah, ketika kita berzikir kepada Allah, ketika kita sholat, ketika kita puasa, ternyata banyak bolongnya, ada yang tidak dikehendaki oleh Allah. Aku udah astagfirullah, tapi astagfirullahku seakan-akan ngolok Allah. Ininya astagfirullah, ininya enggak. Wastaghfir, minta ampun kepada Allah dan ya Allah ampuni, mungkin tadi aku istighfarnya tidak sungguh-sungguh, aku doanya kurang sungguh-sungguh, sholatnya kurang khusyuk, puasa kan menahan, tidak semuanya aku tahan ya Allah. Tadi ada yang lewat kinclong ya Allah, ya ampun ya Allah. Kan gitu, innahu kana tawwaba. Padahal kita udah berbuat baik, tapi dalam perbuatan ibadah kita, baik kita ternyata masih banyak bolong.
bolong-bolong, akui itu. Maka kata Allah, wastaghfir, mohon ampun kepada Allah dan bertaubat, menyesal. Ya udah pulang dari sini kalau lihat HP, lihat WA aja yang di grup sama one day one juice aja deh, udah gak usah lihat itu Shopee dibeli mah kagak, dilihat setengah jam ngabisin waktu. Coba kalau baca Quran begitu Bu, Lazada, Shopee nih ibu-ibu nih. Ini sampai di sini dulu ya Bu ya. Alhamdulillah tadi Allah karuniai pengetahuan tentang doa yang tidak tertolak di Ramadan sama keutamaan sahur. Yang kedua, alhamdulillah kita sudah membahas tafsirnya surat An-Nasr. Sebetulnya masih panjang Bu ya, tapi karena waktunya juga dan saya juga sudah capek. Ya sudah, Ibu juga perlu makanan yang lain. Jadi ini kan makanan jiwa ya Bu ya. Kadang-kadang kalau kita makanan itu terus bosan kan. Nah kita habis ini makanannya tadarus sama tahfidz. Jadi makanan jiwa itu Bu macam-macam. Makanannya sholat khusyuk, makanannya zikir, makanannya doa. Kalau sholat terus kadang-kadang ada jenuhnya. Nah jiwa pengen makanan yang lain. Tapi yang semuanya ke Allah ya. Kita analoginya kalau makan tubuh daging terus juga kan bosan ya Bu ya. Pengen ada yang lain. Tapi semuanya yang bermanfaat buat tubuh. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan, yang menyinggung perasaan Ibu, yang hak datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.